Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Sumber dan Dalil Hukum Islam akan membahas materi yang kedua, yaitu Al-Quran. Di dalam materi ini terdapat 3 pembahasan pokok. Yang pertama ada pengertian Al-Quran, yang kedua ada kedudukan dalalah Al-Quran terhadap hukum, yang ketiga ada penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Di sini saya tidak sendiri aja, ada teman saya 2 orang lagi, yaitu Zulhamdi dan Bima Rahmatullah Ibnu. Baik, di sini saya langsung memaparkan saja materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi sarana ibadah jika kita membacanya. Menurut Shaltut, Al-Quran adalah lafaz Arabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinuklilkan kepada kita secara mutawatir. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dan Al-Quran itu berisi kisah-kisah dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Jika Al-Quran berasal dari kata ikrok yang berarti membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang harus dibaca. Sedangkan jika berasal dari kata qoro'ah yang berarti mengumpulkan, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dikumpulkan. Karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum, menurut sebagian ahli tafsir, terdapat banyak istilah dalam berbagai ayat Al-Quran yang dianggap sebagai nama lain dari Al-Quran tersebut. Nah, berikut nama-nama lain tersebut. Yang pertama ada Alkitab yang berarti buku, yang kedua ada Al-Furqan yang berarti benar atau salah, yang ketiga ada Az-Zikir yang berarti pemberi peringatan, yang keempat ada Al-Hikmah yang arti kebijaksanaan, dan yang kelima ada An-Nur yang berarti cahaya. Nah, teman-teman dapat melihat nama-nama lain tersebut di dalam PowerPoint kami yang telah kami kirim di dalam grup WhatsApp kita. Dan selanjutnya materi kedua, yaitu kedudukan dalalah Al-Quran terhadap hukum, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zulhamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhamdi dengan NIM 1913030113. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh saudari saya tadi, yaitu mengenai kedudukan dalalah Al-Quran terhadap hukum. Secara garis besar, hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, hukum yang mengandung hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa-apa yang harus diyakini dan apa-apa yang harus dihindari sehubungan dengan keyakinan. Contohnya, kewajiban manusia dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan dalam mempersekutukannya. Yang kedua, hukum yang mengandung hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik apa saja harus dimiliki oleh manusia dan sifat-sifat buruk apa saja harus dijauhi oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, hukum-hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam hubungan sesama manusia, dan dalam bentuk apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang harus dijauhi oleh manusia. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran tersebut ada yang bersifat qat'i dan ada juga yang bersifat zonni. Adapun ayat-ayat yang bersifat qat'i tersebut adalah lafal-lafal yang mengandung makna tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain daripadanya. Contohnya dalam surah An-Nur ayat kedua, di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya dengan 100 kali dera. Yang kedua, ayat-ayat yang bersifat zonni. Adapun ayat-ayat yang bersifat zonni tersebut adalah lafal-lafal yang mengandung makna ganda. Contohnya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam kalimat
dalam kalimat quru' di sana terdapat dua makna. Yang pertama adalah makna suci dan yang kedua adalah makna haid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya Bima. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Rahmatullah Ibnu. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sebagian nas Al-Quran dipaparkan secara ijmali atau global. Sebagai contoh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah, yang artinya dirikanlah salat. Ayat ini hanya menjelaskan perintah mendirikan salat, larangan melalaikannya, apalagi bersikap malas dalam melaksanakannya. Selain itu, menjelaskan seberapa pentingnya salat terhadap individu dan kelompok. Sedangkan yang berkaitan dengan tata cara praktis salat, maka sunnah Nabi lah yang menerangkannya atau menjelaskannya. Dalam sunnah Nabi diterangkan apa saja rukun, syarat, waktu dan kondisi, serta tata cara pelaksanaan solat. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Sallu kama ra'aitumuni usalli, yang artinya, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Begitu pula pada pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya seperti haji, zakat, puasa dan jual beli. Dan dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda yang berbunyi khuzu anni manasikakum, yang artinya ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah kalian. Dan yang kedua, sebagian nas Al-Quran dipaparkan secara terperinci atau tafsil, dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap, sedangkan sunnah Nabi menguatkan apa yang disampaikan Al-Quran. Sebagai contoh, aturan hukum tentang besaran warisan, penetapan hukum dalam kasus pidana hudud, tata cara talak dan hitungan talak, siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi atau mahram, dan tata cara li'an antara suami dan istri. Dan yang ketiga, sebagian ayat bercerita tentang hukum hanya melalui isyarat semata. Namun sunnah Nabi kemudian menyempurnakan aturan hukumnya. Sebagai contoh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 25 yang artinya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka sebagian hukuman dari hukuman wanita mereka yang bersuami. Nas Qur'ani di atas mengisyaratkan bahwa hukuman yang berlaku terhadap hamba sahaya setengah dari kisaran hukuman yang berlaku kepada orang yang merdeka. Nas ini kemudian dijadikan sebagai syar'i. Lalu sunnah Nabi menjelaskan batasan kaidah ini, bahwa ia hanya berlaku pada hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan oleh syarak, yakni uqubah muqaddarah, dan diterapkan pula pada beberapa hak sebagaimana diterapkan pada hukuman. Mungkin sekian dari saya penjelasannya, dan kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.